Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Salam Bapak Ibu, selamat malam. Kita memasuki renungan malam pada masa Prapaskah ini. Baiklah, kita mulai renungan ini dengan kita melakukan pengakuan hati yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita muliakan dulu Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 258. Mari kita memuji Tuhan. Satu tubuh kita meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, miskin, kaya, tinggi, dan hina. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur bila pada saat ini Tuhan juga telah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami meskipun secara daring, namun hal ini tidak mengurangi rasa syukur kami. Jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan roh hikmat dan pengertian pada kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Mampukan juga kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman yang Engkau tanam dalam hati dan lubuk kami dapat tumbuh subur dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada malam hari ini akan diambil dari surat Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari dan melaksanakan dalam kegiatannya sehari-hari pula. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sikap warga jemaat yang sepadan dengan Kristus adalah judul renungan pada malam hari ini. Pada perikop yang sudah kita baca, judulnya adalah nasihat supaya bersatu untuk merendahkan diri seperti Kristus. Perlu saya gambarkan pula kondisi jemaat Filipi pada saat Rasul Paulus melakukan pelayanan di sana, yaitu ada beberapa kelompok, Bapak Ibu. Gambaran kelompok-kelompok jemaat Filipi yang ada di sana. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Kristen bukan Yahudi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Hubungan Paulus dengan jemaat Filipi saat Paulus melakukan pelayanan di sana terjalin dengan cukup baik, Bapak Ibu. Terbukti Rasul Paulus mendapatkan dukungan dari pelayanannya selama melayani di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, karena adanya kelompok-kelompok tersebut sehingga menciptakan sebagai suasana yang rawan terhadap perpecahan. Rawan terhadap adanya perpecahan karena adanya kelompok-kelompok. Tentunya seperti kita ketahui bahwa di dalam tiap kelompok-kelompok itu akan selalu berbeda dalam menanggapi sikap maupun permasalahan yang ada, sehingga akan mengikis persatuan dan kesatuan umat yang ada. Makanya Rasul Paulus itu memberikan tuntunan untuk hidup bersama. Kalau dalam bacaan itu tadi belum terlihat, namun kalau kita lihat ayat yang di atasnya adalah ayat Filipi 1 ayat yang ke-27, itu bisa terlihat petunjuk yang diberikan oleh Rasul Paulus yang demikian di ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu, ini adalah tuntunan yang diberikan Rasul Paulus pada jemaat Filipi pada masa itu, karena Rasul Paulus menyadari bahwasanya akan ada ancaman pertentangan di dalam jemaat tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali tilik pada kondisi kita sekarang, kehidupan kita bergereja sekarang, itu tentunya yang namanya perbedaan dan pertentangan itu akan selalu ada sampai kapanpun. Nah, tentunya dalam menyingkapi perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan kehidupan kita bergereja dalam satu jemaat ini tentunya kita harus pandai-pandai bersikap atau melakukan tindakan yang baik untuk kepentingan gereja kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu, sikap warga jemaat yang seperti apakah yang mestinya dilakukan menurut bacaan yang sudah kita baca tadi? Ada 3 Bapak Ibu, ada 3 sikap warga jemaat yang bisa kita lakukan kalau kita ingin jemaat kita itu bisa mencapai kesatuan ataupun kerukunan di antara warga kita. Sikap yang pertama Bapak Ibu, sikap yang pertama adalah mau untuk hidup dalam kerukunan. Firman Tuhan sudah menyatakan pada pasal yang kedua, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila hati dan pikiran warga jemaat bisa luluh menjadi satu kesatuan dalam kasih, jiwa, dan tujuan yang sama, maka akan memberikan pengaruh kekuatan kerukunan dalam bergereja yang luar biasa sekali. Saya bisa memberikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya pernah melihat kekuatan bangunan. Kekuatan bangunan itu dihasilkan dari campuran bahan-bahan bangunan, campuran semen, campuran pasir, campuran air, itu yang utama. Nah, ketiga campuran ini bila bisa luluh menjadi satu, tentunya akan menghasilkan kekuatan bangunan yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Bangunan tersebut akan tahan sampai beberapa tahun, akan tahan terhadap goncangan-goncangan. Namun demikian Bapak Ibu, bila campuran dari bahan-bahan ini, meskipun bahan-bahan itu kualitasnya sama, tapi kalau cara mencampurnya tidak sama, tidak rata, tidak bisa menyatu, tentunya kekuatan bangunan ini akan berkurang jauh, bahkan akan mudah retak, mudah hancur, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai bagian dari jemaat kita sebagai individu, sudahkah pikiran hati kita itu bisa luluh, bisa menyatu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan
dengan saudara yang lain tidak? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Bapak Ibu sendiri. Karena yang tahu dalam hati Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Mari Bapak Ibu, kita harus berani berperan sebagai bagian kecil dari jemaat kita. Kita sebagai bagian kecil harus menjadi perekat. Sikap kita harus menjadi sikap yang merekat untuk kerukunan dalam jumlah besar warga jemaat kita yang ada sekarang. Itu adalah sikap yang pertama Bapak Ibu. Sikap yang kedua adalah mau menghindari adanya penghambat kerukunan. Seperti yang sudah Tuhan nyatakan di dalam ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya, tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia Bapak Ibu adalah tindakan yang menghambat kerukunan itu sendiri. Bisa kita contohkan, tindakan yang mencari kepentingan sendiri itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan dalam suatu rapat itu timbul pemikiran-pemikiran dari individu yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan. Tindakan-tindakan yang memaksa harus dilaksanakan. Jadi tindakan yang seperti itu yang dilaksanakan secara berlebih Bapak Ibu, itu dinamakan tindakan yang mencari kepentingannya sendiri. Ada pula sikap lain yang ke arah ini adalah sikap pamer. Sikap pamer adalah sikap pujian yang sia-sia. Kadang terlintas di dalam suatu perkumpulan dengan saudara yang lain, saudara kita atau bahkan kita sendiri tanpa sengaja itu memamerkan kelebihan kita, keberhasilan kita di depan mereka. Tidak kita bisa pungkiri bahwa hal itu bisa terjadi. Namun demikian Bapak Ibu, tapi kalau kita memamerkan terlalu berlebih, itu akan membawa dampak yang tidak baik. Sesuatu yang berlebih itu akan tidak baik loh. Tapi kalau hanya sekedar memberitahukan kelebihan secara biasa, itu bukan menunjukkan sikap pamer. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sikap mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu selamanya tidak akan pernah bisa menyatu dengan yang namanya sikap-sikap yang mendukung persatuan. Saya gambarkan seperti ini. Air dan minyak, sifat air dan minyak itu selamanya tidak akan pernah bisa menyatu Bapak Ibu. Karena memang sifat alaminya seperti itu. Setitik air dalam kumpulan minyak, dia akan mengambang. Demikian pula, setitik minyak dalam kumpulan air, dia akan mengendap. Itulah sifat dari kedua bahan tersebut yang saling bertolak belakang. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mencari pujian yang sia-sia ataupun mementingkan dirinya sendiri adalah sikap-sikap yang menghambat dari kerukunan kita di dalam jemaat bergereja. Mari kita tilik hati kita sendiri Bapak Ibu. Selama kita hidup di gereja, sudahkah kita menjadi setitik air dalam 1 galon GKJW Jemaat Madiun? Hanya kita sendiri yang tahu Bapak Ibu jawabannya. Kita sendiri yang tahu kedalaman hati kita,
selama kita melakukan sikap dan tindakan dalam hubungan sosial kita di dalam satu jemaat. Mari kita menjadi setitik air itu yang berada di dalam sekumpulan samudera air yang luas untuk menjadi berkat bagi sesama kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sikap yang ketiga adalah sikap yang mau merendahkan hati. Firman Tuhan sudah dinyatakan dalam ayat yang ketiga juga. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bila masing-masing pribadi bisa menganggap atau bisa lebih memperhatikan orang lain lebih dari dirinya sendiri, maka kasih bisa dinyatakan dalam gereja tersebut, Bapak Ibu. Berarti orang tersebut menunjukkan kerendahan hati dalam kehidupannya sehari-hari. Saya bisa memberikan gambaran seperti ini. Orang tua yang baik, Bapak Ibu, orang tua yang baik tentunya akan lebih memperhatikan anak-anaknya meskipun dianya sendiri itu memiliki kepentingan sendiri. Dia memiliki kepentingan dengan pribadinya sendiri, dia memiliki kepentingan dengan lingkungan pekerjaannya, tugasnya. Tetapi manakala anaknya itu membutuhkan orang tuanya, tentunya orang tua tersebut akan lebih memperhatikan anaknya untuk mencapai kemajuannya. Contoh sikap seperti inilah Bapak Ibu, sikap yang menunjukkan kerendahan hati. Tentunya di luar sana masih banyak pula sikap-sikap yang menunjukkan kerendahan hati. Sikap mau mengalah, sikap lebih memperhatikan orang lain, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita sudah sekian lama itu hidup bergereja. Sudahkah kita memperhatikan saudara kita dalam satu gereja lebih dari perhatian kita? Hanya kita sendiri yang tahu, Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan ini. Dan mari kita saling memperhatikan kepentingan, yang mana kepentingan itu kepentingan bersama kita dalam hidup bergereja kita, supaya kasih Tuhan bisa dinyatakan dalam jemaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, momen Prapaskah ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk meneladani sikap dan tindakan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang ada di dunia. Mari kita teladani pikiran perasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan memperkokoh kerukunan hidup bergereja kita, dengan kita mau hidup dalam kerukunan, mau menghindari kerukunan, mau menghindari penyebab kerukunan, dan mau merendahkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk senantiasa mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang telah Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur bila pada kesempatan malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami akan sikap-sikap kami dalam hidup kami, terkhusus untuk kehidupan kami di dalam hidup bergereja yang seturut dan sepadan dengan Engkau. Tentunya kami harus mau untuk hidup dalam kesatuan. Kami juga harus mau menghindari sikap-sikap yang mengancam kesatuan itu kami sendiri. Dan tentunya teladan-Mu untuk sikap rendah hati
perlu kami lakukan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan hati dan pikiran kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat kami yang ada di Gereja Kristen Jawitan ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir untuk memberkati keberadaan jemaat kami. Berkati setiap individu-individu yang senantiasa menggantungkan sikap iman percayanya kepada Tuhan. Biarlah dengan sikap iman dan percayanya padamu, Engkau akan senantiasa menumbuhkan kekuatan pengharapan terhadap-Mu. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang ada di Gereja Kristen Jawitan Jemaat Madiun. Kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan biarlah mereka mewujudkan hidup dan kehidupannya hanya untuk pelayanan terhadap jemaat-Mu yang ada di sini. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya Bapak juga berkati dalam hidup kehidupannya, mampukan untuk tetap setia untuk melayani, dan Kau berikan kekuatan sehingga Bapak Pendeta mampu mengembalakan domba-dombanya yang ada di sini. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendukungnya. Kiranya Bapak berkati sehingga Kau mampukan keluarganya untuk mendukung pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawitan ini. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri hadir menjamah saudara kami yang saat ini sakit dimanapun berada, entah itu di rumah sakit atau di tempat lain. Kiranya Bapak berkati sarana-sarana yang dapat Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan sarana lain yang dikonsumsinya sehari-hari. Biarlah sarana itu menjadi sarana penyembuh yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati dokter, tim medis, keluarga yang merawat mereka yang sedang sakit. Mampukan mereka untuk merawat dengan sebaik dan seturut dengan kasih Tuhan. Biarlah saudara kami yang sakit merasakan kepanjangan kasih-Mu menyembuhkan mereka. Bapak, terkhusus pada saat ini kami juga berdoa untuk pandemi corona yang saat ini masih melanda di dalam negeri kami, bahkan juga di dalam negara-negara lain. Kiranya Tuhan sendiri turut campur tangannya Bapa untuk menghilangkan wabah corona yang saat ini sedang mewabah. Kiranya Tuhan mampukan para pemimpin kami untuk senantiasa mengambil kebijakan yang mampu mengikis dan memberantas corona yang ada. Kiranya Tuhan juga berkati seluruh warga negara kami ya Bapa dengan kemampuan, kekuatan, dan pengetahuan, terlebih bisa melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga wabah corona ini dapat segera berlalu dari negeri kami. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bersekolah, yang sedang mencari jodoh, dan sedang dalam pergumulan ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri hadir untuk menilik mereka satu persatu, memberikan kekuatan iman percaya kepada-Mu. Yang mengharapkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati dengan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang sepadan dengan kemampuan dan keterampilannya. Demikian pula untuk warga yang mengidam-idamkan jodoh ya Bapa, kiranya Tuhan berkati seorang pasangan yang sepadan dengan mereka. Biarlah mereka menjadi pasangan yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan mampukan mereka
untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupannya. Biarlah mereka merasakan sukacita dalam iman pengharapannya terhadap Tuhan hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden, para menteri, wali kota, bupati, sampai pejabat yang ada paling bawah. Kiranya Tuhan juga berkati, mampukan mereka hari lepas hari untuk senantiasa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan mereka untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga masyarakatnya, sehingga membawa dampak kedamaian, keamanan, ketertiban bagi warga negara kami, warga negara Indonesia. Bapa, kiranya demikianlah permohonan dan doa kami ya Bapa. Doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, usai sudah renungan kita pada malam hari ini, kiranya apa yang kita pergumulkan, kita pelajari pada malam hari ini akan mendapatkan manfaat yang berguna, manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.